3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian. Hari ini kita lagi on the wheel sama dengan podcast sebelumnya. Tapi kali ini kita tidak membahas tentang materi kawan-kawan sekalian, tapi kita akan membahas tentang bagaimana tips untuk mengajukan usulan tugas akhir atau skripsi. Ini salah satu topik yang seringkali mahasiswa tanyakan. Mahasiswa semester lanjut ini menanyakan bagaimana memulai menyusun proposal, bagaimana untuk menentukan tema suatu tugas akhir dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita akan coba bahas di sini. Bagi kawan-kawan sekalian yang membutuhkan, nanti bisa cek di podcast edisi kali ini. Oke, sebelum kita membahas tentang tipsnya bagaimana menyusun tugas akhir, akan kita bahas terlebih dahulu pengelompokan tentang mahasiswa-mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir. Ini sebetulnya tidak ada ilmunya kawan-kawan sekalian, tapi karena pengalaman di bidang pendidikan hukum selama bertahun-tahun, jadi saya bisa mengelompokkan beberapa tipe kelompok mahasiswa yang akan merumuskan tugas akhir. Tipe yang pertama saya menyebut sebagai tipe baper, yang artinya banyak pertimbangan, bukan bawa perasaan. Nah, tipikal yang pertama ini kawan-kawan sekalian, sebetulnya tipikal mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang rajin. Dia tepat waktu sehingga semester 7 biasanya dia sudah nggak ada lagi teori, tidak ada mata kuliah, artinya semua sudah selesai. Tapi sebelum dia mengajukan tugas akhirnya, ini banyak sekali pertimbangan. Dia punya lebih dari satu tema tugas akhir, mungkin 3, mungkin 4, yang saya juga tidak tahu dari mana dia memperoleh itu. Tapi yang jelas dia sudah well prepare, persiapannya sangat bagus sekali. Ada tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, yang ketika akan diajukan justru dia tidak yakin dengan tema-tema tersebut. Banyak pertimbangan. Justru dia tidak mengajukan tapi lebih memilih berdiskusi dengan teman-temannya. Akibatnya apa? Akibatnya justru teman-temannya yang dia diskusi tadi itu yang menawarkan duluan kepada pihak yang berwenang, bisa jadi itu ketua departemen, ketua jurusan, atau sekretaris jurusan, yang kemudian ide itu disetujui lebih dulu. Dan ketika dia baru punya keberanian mengajukan, ternyata sudah ada temannya yang mengajukan duluan. Nah, ini tidak salah kawan-kawannya juga ketika mengambil seperti itu, karena dianggapnya karena banyak sekali tema yang diajukan, dia juga tidak tahu mana tema yang akan dipilih, sehingga oleh temannya diajukan terlebih dahulu. Nah, tipe baper ini ada beberapa mahasiswa, walaupun tidak banyak yang model seperti ini kawan-kawan sekalian. Nah, karena tipikal mahasiswa seperti ini, dia selain rajin, dia juga memiliki wawasan yang bagus di bidang hukum, sehingga dia lebih prepare, punya lebih dari satu tema. Akhirnya kalau dia sebetulnya yakin dengan salah satu tema saja, sebetulnya tema itu sudah selesai ditulis untuk nulis skripsi. Tapi justru waktu yang dia pakai lebih banyak dia pakai untuk tidak yakin, memantapkan hati dan lain sebagainya, sehingga waktu yang dipergunakan terbuang sia-sia. Kalau dia sudah menemukan temanya, mulai menulis, maka mungkin 3-6 bulan skripsinya juga sudah selesai. Ini yang model pertama. Biasanya mahasiswa dengan model baper seperti ini, mereka lebih suka untuk penelitian secara empiris atau sosiolegal, dengan langsung terjun ke masyarakat. Dan tema yang akan diajukan biasanya juga tema-tema yang sekitar lingkungan mereka juga, artinya tema yang tidak terlalu rumit, tema yang simple tapi bermanfaat bagi sekitarnya. Nah, mahasiswa seperti ini banyak juga di sekitar kita yang terkadang dia kebingungan saat mengajukan, tapi sebetulnya dia memiliki kemampuan yang lebih dari cukup untuk menyusun tugas akhir. Itu yang pertama. Model yang kedua, tipe mahasiswa yang kedua, saya sebut dengan tipe semedi, yang artinya senang membaca di internet. Kenapa kok senang membaca di internet? Karena faktanya mahasiswa sekarang jarang yang ke perpustakaan untuk baca buku. Kalaupun dia ke perpustakaan, mungkin ke repositorinya, mencari skripsi-skripsi terdahulu untuk menemukan apa pembedanya, sehingga dia sedang mencari tugas akhir dengan mencari pembanding di skripsi sebelumnya. Tipe mahasiswa semedi ini justru adalah tipikal dengan persentase lebih besar daripada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Kenapa demikian?
banyak klaim yang menyebutkan bahwa generasi sekarang, milenial ini adalah generasi mahasiswa yang tingkat literasinya rendah. Artinya kebiasaan membacanya itu kurang bagus. Tapi saya sendiri tidak yakin dengan penelitian ini, yang artinya saya masih percaya bahwa mahasiswa milenial saat ini, mereka adalah mahasiswa yang hobi membacanya justru tinggi. Kenapa klausul saya seperti itu? Karena saya yakin mahasiswa milenial pasti memiliki media sosial. Dan kalau mahasiswa punya media sosial, pasti dia suka membaca. Walaupun entah apa yang dia baca, saya juga tidak tahu. Yang jelas ketika dia membuka gadgetnya dia, pasti dia akan membaca itu. Entah membaca pesan di WhatsApp, membaca story, membaca komen, membaca postingan, dan lain sebagainya. Hanya saja apa yang dia baca itu belum terarah, kawan-kawan sekalian. Intinya minat bacanya sudah ada, tapi apa yang dia baca itu belum menunjukkan dengan apa yang dia butuhkan. Jika kita nanti persiapan tugas akhir, kawan-kawan sekalian, itu seringkali kita kesulitan ketika harus menemukan referensi. Kalau memang benar-benar baru penelitian kita, referensinya akan terbatas. Nanti kita akan bahas tentang tips berikutnya. Ini tentang kelompok terlebih dahulu. Ini kelompok kedua, kelompok semedi, senang membaca di internet. Mahasiswa dengan model seperti ini justru lebih fleksibel karena dia lebih suka membaca apapun itu, sehingga mahasiswa dengan tipikal semedi ini mau penelitian dengan model riset secara empiris di lapangan dengan sosiolegalnya atau dengan tipikal normatifnya tidak ada masalah, karena dengan kemampuan dia untuk mencari source atau referensi dimanapun, maka dia tidak akan kesulitan ketika akan penelitian baik di lapangan maupun secara normatif di studi kepustakaan. Ini tipikal yang kedua. Ada lagi tipikal yang ketiga, kawan-kawan sekalian, yang kita sebut dengan tipikal mahasiswa abadi. Bukan berarti mahasiswa ini lambat lulusnya, bukan. Abadi artinya aktivis dan banyak diskusi. Nah, tipikal mahasiswa seperti ini adalah tipikal yang tidak terlalu banyak kelompoknya di kelompok mahasiswa, tapi dia justru memiliki kemampuan yang bagus dalam hal berretorika dan memberikan konsep-konsep. Tipikal mahasiswa abadi ini karena dia sering berdiskusi dengan teman-temannya, anak aktivis juga, aktif di lembaga-lembaga intra maupun ekstra kampus, maka yang dia baca pun biasanya tidak lazim, sehingga kemampuan konsep dia akan melebihi kemampuan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Tapi seringkali, kawan-kawan sekalian, mahasiswa dengan tipikal abadi ini justru mengambil penelitian dengan model sosiolegal. Padahal mahasiswa dengan kemampuan abadi seperti ini, dia cocoknya untuk meneliti dengan konsep atau normatif. Kenapa demikian? Karena dia punya pegangan konsep yang sangat kuat, sehingga dia seharusnya lebih cocok untuk mengadu antara konsep A dengan konsep B, sehingga dia berpotensi kuat untuk mempertahankan konsep yang dia yakini dengan konsep yang mungkin dia bandingkan. Tapi seringkali justru mahasiswa model abadi ini membuat penelitian dengan model atau jenis sosiolegal. Memang tidak keliru, tapi alangkah semakin berkembangnya kemampuan dia kalau seandainya metode penelitiannya nanti sesuai dengan kemampuan yang sudah dia miliki. Ini tiga tipe dari macam-macam mahasiswa yang akan menulis tugas akhir. Walaupun nanti mahasiswa mungkin tahu, teman-teman nanti juga akan mungkin memiliki tipe lain yang belum saya sebutkan. Nanti bisa dibantu untuk menuliskan di komen di bawah untuk menambahkan tipe apa yang mungkin belum kita sebutkan selain tipikal semedi, tipikal abadi maupun tipikal baper tadi. Baik, itu tipenya. Nah, nanti silakan coba untuk diraba kira-kira saya ini ada di posisi yang mana. Apakah saya tipikalnya mahasiswa baper, tipikal mahasiswa abadi, ataukah tipikal mahasiswa semedi, atau justru tidak ketiga-tiganya, atau justru sebetulnya saudara merupakan, loh saya ketiga-tiganya mampu ini, saya ketiga-tiganya ada dalam tipikal itu, tapi masih belum juga mengajukan tugas akhir sampai dengan hari ini. Nah, silakan coba dipilih dan silakan nanti coba direnungkan, barangkali podcast ini bermanfaat buat kawan-kawan sekalian. Oke, itu tipikalnya. Sekarang tentang tipsnya, bagaimana menyusun dan merumuskan tugas akhir. Ini gampang-gampang susah. Berdasarkan pengalaman, ada mahasiswa yang baru sekali mengajukan tugas akhir, proposal, langsung disetujui.
Ada yang sampai lebih dari 10 kali mengajukan juga belum disetujui. Nah, ini kenapa kira-kira? Ada mahasiswa yang mungkin beruntung dalam tanda kutip sekali mengajukan langsung jadi. Ada mahasiswa yang sampai 10 kali sampai frustasi mengajukan tugas akhir belum juga disetujui sama ketua departemen. Ini masalahnya ada di mana sebetulnya? Saya akan coba untuk mendeskripsikan sedikit tips untuk menyusun tugas akhir, kawan-kawan sekalian. Yang pertama, harus saudara pastikan terlebih dahulu bahwa apa yang nanti akan saudara tulis itu merupakan bidang minat saudara. Artinya, jangan sampai menulis sesuatu yang sebetulnya itu bukan keinginan atau bukan keahlian saudara. Artinya, saudara nemu dari temannya, punya temannya, dikasih tahu temannya, kemudian langsung saudara tulis sebagai proposal. Disetujui, saat disetujui ternyata saudara kesulitan dalam mengembangkan ide tulisan tersebut. Karena skripsi yang baik adalah bukan skripsi yang konsepnya luar biasa, tidak. Skripsi yang baik adalah skripsi yang ditulis dan selesai. Sebagus apapun skripsi saudara, tapi kalau tidak selesai, maka tidak dianggap sebagai skripsi yang baik. Ya, jadi itu yang pertama. Seringkali mahasiswa ke kami menanyakan tentang, Pak, saya ini mau nulis tentang tema apa misalnya. Ini akan biasanya tidak pernah kita kasih kecuali kita berikan tambahan referensi. Tapi kadang ada mahasiswa dengan terang-terangan minta judul karena saking frustasinya. Saya sering mengajukan ditolak, Pak, saya minta judulnya saja, saya mau nulis tentang skripsi apa enaknya. Ini juga tidak akan pernah kita kasih karena model seperti ini akan menyulitkan mahasiswa itu sendiri. Karena yang kami kehendaki, yang kami berikan belum tentu sesuatu yang saudara inginkan. Jangan sampai karena deadline, yang penting ada proposal, tapi di tengah jalan akan terputus atau tidak selesai nanti. Ini akan sia-sia dan membuang waktu, kawan-kawan sekalian. Sehingga tulis sesuatu yang saudara minati, tulis sesuatu yang saudara yakini bahwa saudara mampu untuk menulis itu, sehingga nanti tidak akan kesulitan ke depannya. Itu yang pertama saudara lakukan. Yang kedua, kalau saudara punya gagasan atau ide, sekecil apapun ide itu, silakan coba dibandingkan dengan mengetik ide tersebut di situs pencari. Boleh di Google, Bing, Yahoo, atau apapun, silakan dicari. Semakin banyak saudara menemukan hasilnya dari pencarian itu, maka saudara harus waspada. Karena ide tulisan saudara tidak lagi menarik, karena sudah banyak orang menulis tentang hal tersebut. Nah, bagaimana ide itu menarik ketika ada yang menulis tentang itu, tapi tidak persis sama. Sehingga ketika saudara menemukan itu ada sekali mengetik kata kuncinya, kemudian keluar banyak sekali itemnya, maka jangan-jangan skripsi saudara sudah basi, artinya tidak perlu dibahas lagi, kecuali memang ditemukan hal yang benar-benar baru dari ide saudara. Sebagai contoh, 20 tahun yang lalu, saya ketika mengajukan tugas akhir ditanya sama ketua departemen, saudara mau nulis skripsi tentang apa? Saya jawab tentang pidana mati. Selesai sudah. Ditolak sama ketua departemen saya 20 tahun yang lalu. Kalau saudara menulis tentang skripsi tentang pidana mati dan saudara hantamkan dengan hak asasi manusia, percuma. Selesai. Ide saudara sudah jatuh bertahun-tahun yang lalu. Tapi waktu itu saya jawab dengan asal, mungkin waktu itu saya jawab, oh tidak, Pak, saya nggak membahas tentang hak asasi manusianya. Lalu dari segi Pancasilanya, apa itu kaitan pidana mati dengan Pancasila? Nah, oleh karena itu saya teliti, Pak. Disetujui sama ketua departemen, walaupun ujung-ujungnya saat kita membahas pidana mati berkaitan dengan Pancasila, larinya ke hak asasi manusia juga, tentang ketuhanannya, tentang keadilannya, ya ujungnya ke hak asasi manusia juga, tapi tidak serta-merta dihantamkan antara pidana mati dengan hak asasi manusia. Ini dianggap kebaruan 20 tahun yang lalu. Tapi kalau hari ini, tahun 2020, saudara akan menulis tentang pidana mati kembali, silakan dicari lagi apa yang menarik dari pidana mati, apa yang harus saudara kaji dari pidana mati tersebut. Ya, itu yang kedua. Silakan saudara semakin rajin membandingkan ide saudara di dunia digital, di dunia maya, entah di jurnal dan lain sebagainya. Semakin banyak hasil yang ketemu mirip dengan saudara, mending dibatalkan saja, cari ide yang lain. Atau saudara benar-benar menemukan kebaruan dalam tulisan saudara. Yang ketiga adalah terkait dengan kesiapan kita dalam mempresentasikan ide tadi itu. Jika sudah ketemu, saudara sudah menemukan gagasan, saudara ingin mengajukan ide itu kepada ketua jurusan atau ketua departemen, pasti akan ditanya oleh ketua departemen, ini tentang apa?
Biasanya kalau kita benar-benar paham dengan apa yang mau kita tulis, walaupun kita belum tahu ujungnya akan kemana, kita akan mau menjelaskan dengan baik. Mungkin inilah alasan kenapa ada mahasiswa yang sampai 10 kali mengajukan tugas akhir, karena dia tidak memahami dengan apa yang sebetulnya akan dia tulis. Sehingga ketika ditanya oleh ketua departemen atau ketua jurusan, dia tidak mampu mempertahankan idenya, sehingga ditolak sama ketua departemen. Tapi ada satu mahasiswa yang baru sekali mengajukan, langsung disetujui sama ketua departemen, karena dia sangat meyakinkan dengan bisa meyakinkan ketua departemen bahwa ide saya ini adalah ini, ide saya kebaruannya di sini, maka ide itu diterima oleh ketua departemen. Sehingga persiapan ketika akan mengajukan ide atau online tersebut jangan disepelekan. Kita harus rajin membaca, kita harus rajin membandingkan, dan yang paling penting adalah apa kebaruan dari ide tulisan kita. Yang keempat, yaitu terkait dengan bagaimana merumuskan rumusan permasalahan. Ini adalah poin penting di dalam suatu proposal penelitian, rumusan permasalahan. Ada beberapa pendapat yang saling bersilangan, berbeda pendapat, yaitu tentang bagaimana kalimat tanya yang paling tepat diajukan dalam proposal penelitian. Ada yang mengatakan kata apakah, ada yang mengatakan kata bagaimanakah. Nah, kalau saya ditanya kalimat tanya apa yang sesuai untuk membuat rumusan permasalahan, saya akan selalu menjawab dengan kata apakah. Walaupun bagi sebagian orang mengatakan bahwa kata apakah itu untuk sesuatu yang tingkat pengetahuannya lebih rendah, kayak anak SMP ada pertanyaan apakah. Tapi tidak kemudian kalimat bagaimanakah menjadi lebih tinggi kedudukannya dengan beralasan kalimat bagaimanakah pasti berujung pada analisis. Saya kurang sependapat dengan itu, walaupun pernyataan saya ini pun bisa diperdebatkan, tidak masalah. Nanti kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Kenapa saya mengatakan kalimat apakah lebih sesuai dalam rumusan masalah? Karena kalimat apakah jawabannya lebih terukur dan jelas. Walaupun penelitian hukum ini penelitian kualitatif yang lebih banyak mendeskriptifkan sesuatu, mendeskripsikan sesuatu, tapi bukan berarti tidak terukur. Sedangkan kalimat bagaimana ini adalah untuk suatu rangkaian proses yang tidak terukur kesimpulannya. Misalnya ada pertanyaan, bagaimanakah peran penyidik di dalam proses penyidikan perkara tindak pidana? Apakah ini rumusan masalah? Karena peran penyidik sudah tercantum dengan jelas dalam undang-undang kepolisian maupun undang-undang tentang hukum acara pidana. Selesai sudah, itu bukan permasalahan. Tapi permasalahan adalah ketika pertanyaannya, apakah penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika memiliki kewenangan yang sama dengan penyidik di dalam tindak pidana korupsi? Nah, ini mungkin jawabannya bisa iya, bisa tidak. Jawabannya iya karena undang-undang A dan undang-undang B demikian kondisinya. Jawabannya tidak karena undang-undang A dan B begini kondisinya. Sehingga kalimat apakah memiliki batasan kriteria, batasan indikator yang lebih jelas untuk jawabannya dibandingkan dengan kata bagaimana. Itu menurut pendapat saya. Disclaimer ya, artinya ini bisa diperdebatkan, bukan berarti yang saya sampaikan ini benar, bukan, tapi ini semua berdasarkan dari pengalaman selama belajar tentang bidang pengetahuan hukum, kawan-kawan sekalian. Nah, membuat rumusan masalah ini gampang-gampang susah. Artinya bagi sebagian orang kalimat tanya apakah ini cukup, bagi sebagian orang lain mengatakan kalimat apakah terlalu rendah untuk dipertanyakan di dalam rumusan permasalahan tugas akhir, sehingga kalimat bagaimanakah lebih mudah diterima. Walaupun bagaimana cara untuk menjawab kata bagaimana, ini juga saya kesulitan untuk mencari indikator justifikasinya. Kalimat bagaimana memotong kayu, nah ini jelas tolak ukurnya. 1 diambil kayunya, 2 diambil gergajinya, 3 dipotong kayunya. Rangkaian proses selesai. Apakah ini rumusan masalah? Bukan. Rumusan masalah adalah bagaimana ketika memotong kayu yang tidak ada gergajinya. Ini rumusan masalah. Kita bisa pakai kapak, kita bisa pakai apa dan sebagainya. Ini rumusan masalah. Tapi kalau bagaimana memotong kayu dijawab dengan rangkaian proses, ini bukan masalah, tapi ini deskripsi atas suatu pertanyaan yang itu jawabannya bisa jelas di depan mata, kawan-kawan sekalian.
Sehingga rumusan masalah ini membutuhkan kalimat tanya yang tepat, dan rumusan masalah harus mempertanyakan tentang sesuatu yang jawabannya akan ketemu dengan penelitian. Misalnya, saudara setiap bangun pagi itu pasti buang air kecil. Rumusan masalah tidak akan berbunyi, kenapa saya bangun pagi selalu buang air kecil? Jawabannya adalah yaitu metabolisme tubuh. Tidak perlu saudara tanya, dan itu bukan rumusan masalah. Rumusan masalah adalah ketika saudara bangun pagi pada suatu hari dan saudara tidak buang air kecil. Itu permasalahan, kenapa hari ini saya tidak buang air kecil? Itu rumusan masalah. Bukan kenapa setiap pagi saya buang air kecil. Jawabannya sudah jelas, tidak perlu diteliti lagi karena penelitian sebelumnya sudah pasti ada tentang itu. Tapi kenapa hari ini saya tidak buang air kecil? Maka saudara harus penelitian, harus ke laboratorium, harus bertanya dokter dan lain sebagainya. Ya, ini analogi yang sederhana kawan-kawan sekalian. Nanti akan saya berikan contoh dalam kajian penelitian hukumnya. Nah, ini tips tentang membuat rumusan permasalahan. Untuk mahasiswa dengan tipikal semedi, sebagaimana saya sebutkan tadi itu, terkadang jarak jangkau pemikirannya jauh lebih luas daripada mahasiswa dengan tipikal baper atau tipikal yang ketiga abadi tadi itu. Kenapa saya bilang demikian? Karena mahasiswa yang demen membaca di internet tadi itu, dia lebih terbuka wawasannya untuk memperoleh informasi-informasi yang terkadang dia sendiri sebenarnya nggak mencari itu, tapi muncul depan mata. Misalnya saat saudara sedang membuka media sosial, kemudian melihat ada permasalahan pasukan ISIS yang melakukan penyerangan atau pengerusakan situs bersejarah di Irak. Ini saudara belajar pidana internasional misalnya, kemudian mempertanyakan apakah perbuatan tentara ISIS tersebut merupakan tindak pidana internasional. Muncul pertanyaan terlebih dahulu kawan-kawan sekalian. Jika iya, apa yang dilanggar? Jika bukan, lalu itu perbuatan jenis yang apa? Sehingga ini patut untuk dikaji sebagai bagian dari penelitian. Nah, untuk model seperti ini maka tidak mungkin dia penelitiannya sosiolegal atau empiris. Mahasiswa tidak mungkin pergi ke Irak untuk mempertanyakan ini, dan rumusan masalahnya juga tidak mungkin bagaimana. Misalnya, bagaimanakah tentara ISIS melakukan pengerusakan terhadap cagar budaya? Bagaimana cara kita menelitinya? Tentara ISIS melakukan pengeboman, kan sudah ngebom, lalu perbuatan itu apakah rumusan masalah? Jawabannya bukan. Tapi jika rumusan masalahnya adalah apakah perbuatan tentara ISIS tersebut merupakan tindak pidana internasional? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Instrumen tolak ukurnya jelas Konvensi Jenewa 49 bisa jadi, atau instrumen internasional yang lain yang bisa dipakai. Nah, ini kawan-kawan sekalian terkait dengan rumusan permasalahan. Seringkali mahasiswa itu membuat judul terlebih dahulu sebelum rumusan masalah. Jadi dia membuat tema besar, membuat judulnya. Ini bagi sebagian kalangan juga dikatakan sebagai suatu kekeliruan. Kenapa demikian? Judul ibarat nama, rumusan masalah dan batang tubuh ibarat diri kita. Kalau diri kita belum ada, masuk nama sudah muncul duluan. Ibarat kata saudara belum tentu itu laki-laki atau perempuan, sudah membicarakan namanya. Maka alangkah baiknya kalau kita membuat kerangka terlebih dahulu, outline terlebih dahulu, menentukan rumusan permasalahannya, baru kemudian kita tentukan judulnya di belakang. Ya, ini secara tips garis besar kawan-kawan sekalian. Ketika kawan-kawan sudah memutuskan bahwa saya ini kira-kira tipikal model apa, apakah saya tipikalnya adalah mahasiswa abadi, apakah saya mahasiswa semedi, ataukah saya mahasiswa baper, maka skripsi apa yang paling cocok untuk saya? Ini adalah pertanyaan berikutnya. Dan bagaimana cara kita menyusun skripsi itu, langkah-langkahnya sudah saya uraikan di depan tadi itu. Baik, itu dulu kawan-kawan sekalian. Semoga bermanfaat, semoga sehat selalu. Nanti kita ketemu di T Edu. Salam sehat, saya T Effendi. Sampai jumpa.